Demokrat hanya mementingkan partainya saja, AHY terus. Tuh. Ya masa saya ngomongin Aher atau Pak Surya Paloh ya? Kan saya juru bicara Demokrat. Nanti malam baru mungkin sesinya Pak Aher waktu saat Pak Ahmad Saiku yang ngomong. Selama ini kan Mas Ahy emang nggak pernah deklarasi capres atau cawapres. Sehingga memang suara yang selama ini mendukung itu mengerucutnya ke partai gitu. Larinya ke Demokrat gitu. Nah ini memudahkan nanti pada saat dengan Mas Anies nih. Mas Anies terbukti sukses. Pernah menjadi menteri ya, pengalaman di kabinet. Pernah menjadi gubernur ini. Dan sukses juga. Nah di sisi yang lain katanya cuma bisa ngomong doang tuh, ada yang bilang. banyak kok itu buktinya. Nah ini kritik nih bro. Dari percakapan dari tadi ketahuan dah Demokrat hanya mementingkan partainya saja, AHY terus. Tuh. Ya masa saya ngomongin Aher atau Pak Surya Paloh ya? Kan saya juru bicara Demokrat. Nanti malam baru mungkin sesinya Pak Aher waktu saat Pak Ahmad Saiku yang ngomong gitu. Gitu dong ya. Iya, masa saya ngomongnya nggak boleh dong saya melangkahi partai lain. Kan kami saling menghormati satu sama lain ini. Gitu. Tapi ingat Mas Ahy rajin berkunjung, bertemu masyarakat, berdialog. Jadi bukan datang lempar-lempar atau bagi sembako aja nih, tapi benar-benar ngobrol, mendengarkan, mencari masukan. Nah ini yang menjadi penting. Karena kalau bicara belusukan itu bukan datang bagi-bagi sembako, tapi diajak ngobrol, ada yang menyampaikan aspirasi, diem aja malah ditinggal. Enggak. Mas Ahy duduk bareng, ayo ada masukan apa? Daerah ini ada masukan apa Bapak Ibu? Dan itu semua didengarkan oleh beliau, dicatat oleh beliau, dicermati. Nah itulah yang kemudian menjadi bahan buat kami dalam menyusun program-program ke depannya. Nah ini menjadi penting nih yang kayak gini-gini. Ini ada lagi ya, Anwar Kosim. Jadi saya baca-bacakan aja bro ini bro ya. Ini menarik nih. Bang Zaki di Tanjung Sari, Kabupaten Bogor udah ada belum cabang Demokrat? Wah, nanti dicek. Nanti kita cek. Nanti dicek ya. Detail sekali nih. Iya, jangan terlalu detail ya. Emang mentang-mentang jubir udah tahu semua, pasti belum ada juga yang. Kalau di tingkat kecamatan atau kelurahan ya belum tentu apa juga kita. Tapi rata-rata kita ada biasanya, ada perwakilan. Ya, apalagi Demokrat masa nggak ada ya di Bogor ya. Tapi mudah-mudahan ada. Ada. Besar kita di sana. Ini AHY bersabar aja dulu, tunggu 5 tahun, ikut Anies sebagai menteri. Nanti periode kedua bisalah jadi cawapres Anies, ya kan? Jangan satu-satu bro, nanti malah, satu-satu. Lanjut. Lanjut ya, Ria Romantis, Refli Harun, sekedar informasi kami kaum sosialita dari Palembang, ada juga ya Palembang sosialita ya. Saya dari Palembang soalnya. Siap untuk Anies, jadi walaupun sosialita tetap aja makannya pempek. Siap untuk Anies AHY, untuk Demokrat jangan sekedar Mas AHY diperjuangkan, tapi tolong ibu-ibu diperjuangkan untuk turunkan harga sembako. Jadi jangan hanya memperjuangkan AHY, sosialita, tapi harga sembako juga. Ini kita udah kalau dilihat jejak rekamnya mau di parlemen, mau Mas AHY di ruang publik itu kita sampaikan loh terkait dengan harga sembako. Itu menjadi concern utama kita loh, termasuk diantaranya ketika akhirnya Kemendak bilang ada mafia. Ya kan? Tapi kok yang ditangkap hanya 3 orang atau 5 orang ini? Mafia emang isinya 3 orang atau 5 orang Bang Refli? Iya, ini kan itu bukan mafia namanya itu, cecurut. Kalau mafia itu pasti ada big bossnya kan? Iya, sampai akhirnya menteri diganti kan? Itu kan perjuangan kita bagaimana aspirasi ibu-ibu ini kita perjuangkan. Apalagi ya? Wah ini bilang lagi ya. Setia Uta, Demokrat lebih mementingkan
kehidupan bangsa atau kehidupan partainya saja, tanda tanya. Tadi sudah dijawab ya. Iya. Jika mementingkan kehidupan bangsa secara tulus, bisa ngulang success story 2010. Anies Gatot, AHY Menlu, Anies AHY, Gatot Menhan. Maksudnya apa nggak jelas ya? 2010 bisa dua opsi. 2009 mungkin. 2009 ya. Jadi kalau Anies Gatot, AHY jadi Menlu. Ya. Kalau Anies AHY, Gatot jadi Menhan. Kira-kira begitu. Oke, I know ya. Ada yang bilang AHY jadi Menpora. Gitu. Udah lewat tuh jadi Menpora. Cukup Andi Malarangeng aja itu ya. Gitu. AHY bisa nggak menjamin meraup suara Jateng dan Jatim? Itu harus fokus, jangan gali lubang sendiri untuk kekalahan. Gitu. Iya. Karena kan kelemahannya Anies, Sokol disebut Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya kan? Gitu. Nah, ini menunjukkan juga bahwa sejak eranya Mas AHY tadi posisi 6, kita di Jatim sekarang menjadi posisi 3 dengan ya beda yang dalam margin of error nih dengan posisi 2. Ini kan menunjukkan bahwa memang semakin menguat ini keberadaan Demokrat di Jatim ini, konsolidasi organisasi dengan kepemimpinan Mas AHY, apalagi kalau misalnya masuk dalam seat Capres atau Cawapres ini Mas AHY-nya tentu akan habis-habisan. Ini kok kita lihat ya. Nah, di Jawa Tengah juga ada tren yang serupa. Memang tidak mudah di Jawa Tengah karena bagaimanapun kan memang basisnya Banteng ya. Dan juga teman-teman yang ini ya, teman-teman PKB gitu. Tetapi pengalaman dan sejarah menunjukkan 2009 kita juga pernah survive di sana, punya angka yang cukup besar di sana. Dan satu-satunya yang pernah mendekati di Bali ini ya. Angkanya mendekati Bu Mega adalah Pak SBY 48%. Dari Demokrat itu. Nah, ini sehingga kan banyak nih. Kantong-kantong yang katanya Anies lemah, ini Demokrat pernah jaya semua loh. Dan sekarang lagi menunjukkan tren yang menguat juga di bawah kepemimpinan Mas AHY. Kalau basket itu rebound ya kan. Ekonomi rebound. Jadi Jawa Timur, Clover TV ya kan, Jawa Timur mendukung koalisi perubahan dengan Pak Anies Baswedan sebagai capresnya dan AHY cawapresnya. Salam perubahan. Salam perubahan. Makasih Pak. Makasih doanya. Kemudian Anies AHY cocok, saatnya anak muda yang pintar dan beretika, bebas dari politik saling sandra. Yang penting hitung kekuatan suara Jawa Timur, ya kan? Nah, ini catatan banyak nih kita masukkan ini. Gitu. Tapi nanti ada kan ini di channelnya? Ada. Ada yang lupa-lupa kita ini lagi. Ada. Jadi ini setelah ini bisa ditonton langsung. Kan di komennya juga ada nanti, masih ada kan? Masih ada. Komennya tuh nggak hilang, ya kan? Yang hilang itu adalah orang kurang kerjaan yang menghilangkan. Kalau Refli Harun Channel nggak kurang kerjaan. Ya. Udah ribuan dihilangkan, capek banget gitu dilihatin satu-satu ya. Tapi ada juga yang bilang nih, Dedi Aprianto, Bang Refli, salam buat Mas Herzaki bahwa AHY harus realistis, di mana Anies AHY itu suaranya sama. AHY nggak ada nilai tambah secara elektoral bagi Anies. Jadi ketika kita melakukan analisis begini, marah-marah itu pendukung AHY. Gimana? Ya kalau kami sampaikan tadi, satu sisi bahwa ini kan mood publik ya, ingin perubahan. Dua nama ini representasi itu gitu. Nah ceruknya juga menurut kami berbeda nih pada saat kita cross bicara mengenai milenial tadi, Gen Z tadi, bahwa di Mas AHY itu jauh lebih besar sebenarnya dengan Demokrat ini. Hanya selama ini kan Mas AHY emang nggak pernah deklarasi capres atau cawapres. Sehingga memang suara yang selama ini mendukung itu mengerucutnya ke partai gitu, larinya ke Demokrat gitu. Nah ini bagi kami juga memudahkan nanti pada saat dengan Mas Anies nih. Mas Anies terbukti sukses. Pernah menjadi menteri ya, pengalaman di kabinet. Pernah menjadi gubernur ini. Ya kan, dan sukses juga. Nah, di sisi yang lain katanya cuma bisa ngomong doang tuh, ada yang bilang. Banyak kok itu buktinya gitu. Banyak buktinya banyak bukti mau fisik mau non fisik. Soalnya karena kalau misalnya kita tanyakan kepada surveyor ya, yang namanya Yunarto Wijaya misalnya, enggak ada suksesnya Anies. Sorry toh ya. Enggak apa-apa lah, berbeda aspirasi kan. Yang paling penting teman kita tetap ya kan. Sesama pollster ya kan. Saya bukan poster, saya lupa saya. Sama aktivis pro demokrasi di bidangnya masing-masing, ya kan. Nah, kalau kami lihatnya begitu, jadi malah saling melengkapi tadi. Nah, Mas AHY punya pengalaman di partai politik saat ini gitu loh. 2,5 tahun memimpin partai politik besar. Tadi survei 34% ya, memimpin ada puluhan ribu pengurus
Kalau kader jutaan, puluhan ribu pengurus, dan ada hampir 2.000 anggota dewan, ada hampir 100 kepala daerah di seluruh Indonesia, dan pengurus tadi 34 provinsi, kepala daerah ya, 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, dan semua ini benar-benar dikelola by detail. Contohnya ketika COVID. Hampir setiap minggu Mas Ahy itu melakukan Zoom meeting secara bergantian dengan teman-teman kepala daerah atau anggota dewan di daerah-daerah tertentu yang kita lihat krusial. Nah ini kan leader gitu ya, kita lihat ya. Jadi kalau bicara pengalaman ini luar biasa, bagaimana yang sudah memiliki kemampuan dan terbukti mengelola mesin partai, bahkan menghadapi gangguan KSP ya kan, orang dekat istana gitu, digabungkan dengan kekuatan dan pengalaman di kementerian dan di kepala daerah. Ini kok digabungkan akan menjadi kekuatan luar biasa ini untuk pemerintahan Indonesia ke depannya gitu. Ada juga yang bilang Yunarto Wijaya pro Ganjar. Ya nggak apa-apa. Ya, boleh aja. Iya, memangnya haram hukumnya, nggak haram ya kan? Setiap orang bebas, iya. Ya kan. Ganjar juga teman saya itu, kakak angkatan saya di UGM tuh. Oh iya. Anies satu angkatan tuh malah. Iya. Andi Arief adik angkatan. Tapi dekatan rumahnya. Cuma Andi Arief itu dia kalau nggak salah 89 juga itu di Lampung ya. Baru dia masuk UGM setelahnya ya. Di mana Andi ini nggak pernah datang-datang ya kan? Sombong bener nih Andi Arief ini ya kan? Biasa sih, bukan kepala Bapilu. Kalau Kabak Konsem kerjaannya keliling ke media, jadi bicara. Kalau Kabapilu terjunnya langsung ke kantong-kantong kantong-kantong suara. Kan begitu. Nah, kalau ini ada nih ya dari Nunukan ya. Pak Refli Harun, Anies AHY untuk wilayah Kaltim 61% dukungan, tapi dengan syarat apakah Anies AHY berani mengusut dana 11 triliun di kantong Jokowi dan menangkap para buzzer RP? Itu saja aspirasi kami. Saya nggak mau memojokkan Anda ya. Ini ya oke lah ya. Ya bagus ini, bagus. Aspirasi masyarakat masih kita dengarkan. Nunukan kan di ujung loh. Bukan Kaltim, ini Kaltara ini. Perbatasan nih kan, dekat Pulau Sebatik dia kan. Nah, saya pernah juga main ke sana waktu pilkada. Oh itu ya. Dekat Kalimantan Barat juga ya kan, nggak terlalu jauh. Agak jauh sih. Agak jauh ya. Ujung ke ujung. Oke. Kalau pesawatnya mesti ke Jakarta dulu. Oh malah ke Jakarta dulu ya. Tapi kan saya kan tim Satgas Pilkada dulu 2020 kan. Jadi datang juga ke Kaltara dan alhamdulillah wakil gubernurnya kan dari Partai Demokrat di Kaltara. Boleh lah nanti Refli Harun Channel sekali-sekali ikut. Boleh nanti ikut, kita nonton pilkada biar kita siarkan. Iya, ini boleh nanti ya sama Demokrat yang meskipun tetap tidak boleh partisan. Oh iya dong, kita mana ada urusan dengan sampai sekarang saja saya belum menentukan kira-kira partai mana yang akan saya pilih ya kan. Nanti aja. Iya. Yang penting tapi bro, Anies AHY ya. Bro, saya itu pernah pilih Demokrat, ya kan? Pernah pilih PKS, pernah pilih PAN, ya kan? Yang nggak pernah pilih Golkar. Ya udah frankly speaking aja lah, ya kan? Karena kan kita ini kan berdasarkan aspirasi. Waduh, waktu reformasi dulu kayaknya look convincing kan? Partainya PAN, Amin Rais kan. Tapi kok tiba-tiba PK dulu? Ya. Kok ini bagus sekali demonya? 2004 kan? Ya. 2009 Demokrat. Bukan 1999. 99 PAN ya yang kuat kan? PAN 7% ya. PK dulu kan PK partai kan. PK kecil tapi dulu. Iya, tapi keren juga dan mereka gabung sama fraksi reformasi. Satu fraksi kan? Ya, satu fraksi. Jadi ya gitulah. Begitu 2004 baru PKS-nya naik. PK-nya tinggi. Lalu begitu ketika ada Marzuki Ali, saya pilih Demokrat, ya kan? Karena Marzuki Ali satu daerah dengan Palembang. Palembang. Ternyata Marzuki Ali ketua Dewan Pembinanya Muldoko. Aduh. Tapi itulah mah ya kan. Luar biasa. Sama ada sukses di tempat yang baru kan gitu. Luar biasa. Tapi nggak juga, nggak aktif juga kayaknya. Gitu. Karena tadi Bang Marzuki itu kan sudah dapat segalanya dari Partai Demokrat. Gitu ya. Kan?